Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, kali ini aku cuma bagi informasi ya, tapi aku tadi dijelasin sama kita ikut meeting barusan, itu dijelasin ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang lewat gitu kan. Nah, ini aku mau tanya ya, karena lumayan juga sih setelah aku duduk di sini beberapa menit, keinginan untuk member tuh ada gitu loh. Kemarin ditawarin banyak orang tuh belum ya, mungkin karena aku nggak lihat langsung detailnya seperti ini. Nah, setelah aku ikut cateringnya ini, ada 90% tuh pengen member. Cuman duitnya yang memang belum ya. Nah, jadi kayaknya tadi aku nanya kan satu member itu ada 3 member jenis. 3 tingkatan, 3 paket. 3 tingkatan. Satu ruby, sapphire, dan diamond. Berarti kalau yang ruby tadi 2 paket, 2 box, dapat 2 box. Dapat 2 box. Harganya dari 3,3, tergantung produk yang dipilih, mau Utsukushi atau Subarashi. Kalau di mix Subarashi dengan Utsukushi itu 3,4. 3,4. Kalau mau Utsukushi kedua-duanya itu 3,3. 3,3. Tapi kalau misalnya mau Subarashi keduanya itu 3,5. Jadi 3,5. tergantung produk yang dipakai, yang mau dipilih untuk paketnya itu. Ya. Nah, dalam video tadi produk tersebut kan lumayan bagus, aku lihat tuh dari sekarang kan lagi trennya DNA salmon ya kan. Ini dapatnya harganya terjangkau, terus dapat itu kan lumayan juga, berarti bagus banget, apalagi produknya dari Jepang. Nah, itu makanya aku tertarik gitu. Nah, berarti satu member ruby itu 2 kali 2 box, tergantung box yang dipilih. Ya, betul. Berarti kalau yang sapphire 6 box. 6 box, 6 kali yang di box dipilih, yang dibeli. Ya, berarti kalau yang diamond 12 box. Nah, ini aku sedikit menjelaskan, kan banyak yang nggak tahu ya, dikira ML multi level bukan ya. Banyak orang yang udah nggak jualan terus nggak dapat ya. Kalau ini kan kita beli, kita dapat produk bagus banget ya, produknya itu banyak yang konsumsi ya, dari tamu-tamu klien makeup kita juga banyak ya, dari orang kaya, kalangan orang kaya ya, kalangan menengah ke atas tuh banyak yang menggunakan produk itu. Nah, aku lihat-lihat nggak rugi sih ya kalau kita member terus kita nggak jalan, kita paling nggak dapat produk. Betul. Tapi kalau untung-untungnya kalau kita mau sharing sama teman-teman sekitar, sharing sama teman-teman yang lainnya, atau mungkin atasan kerja kita, atau mungkin klien kita, kalau nyangkut kita lumayan jadi bisnis ya. Betul. Berarti seperti itu. Intinya kita di sini dapat sehat, ya kan? Dan kita juga dapat cuannya juga. Dapat cuannya juga. Jadi perusahaan ini tidak hanya memberikan istilahnya kita beli produk pakai, tapi dari sini kita jadikan satu bisnis ya, bukan bisnis yang istilahnya duit aja, tapi saling membantu satu dengan yang lain. Saling membantu dengan. Berarti, nah ini contoh lagi yang belum aku ngeh ya tadi ya. Saat kita beli 1 paket diamond, tapi aku nggak ngajak orang gimana? Kan dapat produknya. Dapat produknya, oh ya, seperti produknya tadi ya. Ya, betul. Tapi aku bisa kerja sama di atasku nggak? Nggak dapat bonus kecuali aku nyari orang ya. Betul. Tapi makanya bisa juga buka titik baru. Buka titik baru setelah diamond, misalnya mau upgrade lagi ke produk yang lain, kan bisa titik yang kedua masuk ke bonus diamond. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Tadi yang nggak. Aku doain aja deh nanti rezeki langsung bisa, siapa tahu ikut lah ya. Terus kayaknya semangat, emang kita harus kerja keras ya saat pandemi kayak gini ya. Iya, betul. Ini temen makeup artist, ini saya kebetulan BUMN. Ya, jadi sama saat pandemi kita kerja emang harus apapun dilakukan ya. Apapun yang penting halal. Ya. Nah, aku lihat tadi dirimu sharing-sharing tadi, aku makeup nggak ada, terus dapat pemasukan dari sini kan kayak lumayan seneng gitu ya. Betul. Jadi intinya di sini sih kita saling support. Kita tidak bekerja sendiri, tapi kita kerja tim. Jadi bisa saling support satu dengan yang lain. Jadi bukan berarti mentang-mentang disupport kamu diam aja, tapi kita harus saling support satu dengan lain. Dia kerja, kita kerja, pasti hasilnya lebih maksimal daripada kita kerja sendiri. Itu sih seperti yang tadi Bushido itu jelasin kan, si Silvi dan Eka, mereka itu kan tim, jadi dia nggak mungkin sendiri aja bisa dapat 50.000 per. Nah, ini aku ada ide lagi nih yang dari tadi belum dijelasin. Ini aku udah buka segitiga tadi itu ya. Nah, terus aku jualan produknya. Nah, orang itu beli tapi dia nggak mau member, nggak tahu masalah member. Aku jualan aja, dia beli sesuai produk, langsung saja 2 box gitu. Itu kan dapat 1 member tapi dia nggak daftar member. Apakah boleh tak pakai nama lain?
boleh saja. Boleh bisa juga ya. Intinya bisa masukin ke nama keluarga juga. Seperti juga kamu kan pernah ditawarin. Kayak aku beli. Pernah ditawarin istilahnya, ayo join, tapi istilahnya kamu nggak dapat produk, tapi kamu dapat membernya, dibayarin tapi orang lebih gitu. baik kan kita istilahnya benar-benar yang kita bisa ajak untuk bekerja sama, itu Ya, lebih benar-benar maksimal. kalau bisa ya. Terus satu lagi, kalau misalnya kita nih punya dananya cuman cukup untuk ruby misalnya, kan tadi katanya nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa jadi safir dan diamond. Kalau ada yang beli lepas kayak gitu, itu juga bisa jadi untuk nambahin. Ya lumayan juga, berarti gampang ya sebenarnya itu. Putar otak juga ya sebenarnya teman. Ternyata jalannya tuh gampang gitu ya. Nah, itulah makanya co-founder kita yang si Ko Ernest itu mengupayakan supaya AFC ini masuk di Indonesia network marketing. Karena apa? Karena emang tujuan kita dari awal pun ingin membantu perekonomian Indonesia. Gitu. Jadi nggak cuma semata-mata hanya untuk duit dan duit gitu loh. Nah, ini ada yang saya suka, saya tertarik itu apa? Dilarang menjual di bawah harga sama di apa? Marketplace. Jadi kalau kayak kemarin kan ada produk-produk kayak gitu hampir sama yang namanya timsel apa nggak usah disebutin. Yang taruh di Balida juga ada kan yang hijau-hijau itu, nggak usah disebutin namanya. Itu kan banyak yang terjual di kayak di Tokopedia, Shopee online, bahkan di marketplace lainnya, bahkan di bawah harga juga banyak ya. Nah, di perusahaan ini itu ditekankan kepada member tidak boleh menjual di bawah harga, tidak boleh menjual kita ke marketplace. Jadi kemarin aku punya Tokopedia nih, Francis Kasari, aku nggak boleh jualan produkku tuh di situ. Jadi memang ketat banget, jadi otomatis jangka panjangnya itu sangat terjamin sekali. Ya. Jadi kuantiti dan kualitasnya itu diterjaga. Di sini integritas ya. Integritas. Ya, itu yang memang kita pegang teguh. Karena nah, di tempat-tempat lain nggak kayak gitu, soalnya banyak yang jual Tokopedia, akhirnya harga jatuh, orang beli sana, terus akhirnya di Tokopedia ada yang online, akhirnya banyak bahan palsunya. Sebenarnya itu yang bahaya kan. Merugikan perusahaan, itu merugikan member sebenarnya. Merugikan member, tapi kalau ada yang produk palsu gitu kan lebih merugikan lagi semuanya, akhirnya rusak gitu kan semuanya. Perusahaan sendiri sangat menekankan untuk tidak menjual di bawah harga resmi karena dia memikirkan member-membernya. Kembali lagi ke tujuan awal si Pak Ernest itu. Betul, berarti sangat bagus sekali berarti ya udah. Berarti terima kasih banyak waktunya. Terus terima kasih juga aku diundang ke sini. Setelah aku lihat kayak gitu benar-benar ada pencerahan gitu loh. Tinggal sekarang ada uang berapa member gitu. Siapa tahu aku bisa ngajak-ngajak penonton, entah itu di Jawa Timur, entah itu di Surabaya, bisa daftar ke Bali, nggak masalah. Siap. Makasih. Seluruh Indonesia kok. Seluruh Indonesia. Terus istilahnya kita juga bisa misalnya yang dari Papua atau dari mana, kita bisa langsung kirim ke sana. Jadi tidak terbatas, tidak ada batasan lah gitu. Untuk ini. Yaudah, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pencerahan juga video berikut ini aku tayangkan di belakang video ini ya. Ini pembukaan, di belakang video ini kalian simak, jangan nggak disimak loh ya. Disimak, siapa tahu kalian dapat pencerahan. Siapa tahu rezeki hokiannya kalian ya kan. Nggak ada yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Oh, sekarang konnichiwa. Semua yang sudah hadir di sini, suara saya bisa terdengar? Bisa? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Astrid. Saya dokter dari Jakarta. Kebetulan saya juga member di AFC, tapi dari Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang produk AFC, terutama produk utamanya ya. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar, diantaranya ada SOP Subarasi yang warnanya biru, kemudian Utsukushi yang warnanya ungu ini, dan ini produk kita pertama nih, namanya SOP 100, tapi untuk saat ini sudah digantikan dengan SOP Subarasi yang ada di tengah ini. Nah, dan yang ketiga ini baru, yaitu Sensei Suru Serum. Ya, itu memang lebih untuk ke anti-aging atau kecantikan. Oke, mana kan? Oke, sebelumnya tadi sudah ada yang sebagian sudah cek kesehatan ya. Gimana hasilnya? Kira-kira masih bagus apa enggak nih dari hasil kesehatannya mungkin? Nah, di sini biasanya memang menurut survei itu sebanyak 75% orang Indonesia itu jarang melakukan general check up. Mungkin ada ya yang rutin setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali. Tapi
memang ternyata faktanya kita agak males melakukan general check up kecuali kalau sudah ada keluhan atau gejala. Nah, saya mau menghubungkan dengan fakta yang terjadi di Indonesia. Jadi ternyata ada 5 penyakit yang penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Yaitu yang pertama itu adalah penyakit stroke, kemudian jantung, yang kedua, yang ketiga adalah diabetes atau kita lebih kenal dengan kencing manis, dan yang keempat itu TBC, dan kelima itu hipertensi. Nah, 5 penyakit ini itu rata-rata disebabkan karena kerusakan dari pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu bisa dibilang tidak sehat. Entah itu elastisitasnya atau kelenturannya yang berkurang, atau mungkin ada hambatan di dalam si pembuluh darah kita, entah plak, kolesterol yang akhirnya menyebabkan stroke, diabetes, atau si hipertensi ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin saya mau menjelaskan sedikit bahwa SOP Subarasi atau Utsukushi ini, kita ini lebih ke makanan kesehatan. Jadi kita sebenarnya bukan obat, ya. Dan di sini sebelum kita bahas lebih lanjut, SOP Subarasi ini bukan stem cell. Jadi dia makanan kesehatan yang mengaktifkan kembali stem cell yang sudah ada di dalam tubuh kita, sehingga sel tubuh kita aktif meregenerasi sel kembali. Nah, saya menjelaskan ini karena nantinya kita akan bahas tentang kandungan utama yang terdapat dalam SOP Subarasi. Ya. Oke, dan yang perlu kita ketahui itu makanan kesehatan ini telah melalui uji klinis. Jadi dan mendapatkan paten manfaat. Maksudnya apa? Jadi gini, untuk mendapatkan paten manfaat, bahan tersebut tuh harus diuji klinis dulu. Uji klinisnya ini biasanya diteliti oleh para medis ya, para ahli kesehatan. Dan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi tidak gampang untuk mendapatkan si paten manfaat ini. Setelah lewat uji klinis, barulah paten manfaat ini diberikan. Begitu. Oke. Ya, nah ini dia. Kita akan bahas SOP Subarasi terlebih dahulu ya. Nah, SOP Subarasi ini baru-baru ini mendapatkan penghargaan, yaitu Bronze Quality Award dari Monde Selection. Nah, Monde Selection ini adalah satu-satunya institut kualitas internasional. Jadi yang ada di Belgia. Jadi institut ini mengevaluasi produk konsumen. Jadi dinilai kualitas produk tersebut bagaimana gitu. Dan SOP Subarasi berhasil mendapatkan penghargaan Bronze Award. Dan ini pasti ditelitinya atau dianalisanya oleh para ahli kesehatan ya. Ini kemana sih? Kok dia nggak mau kan? Next aja ya. Maaf sebentar ya. Nah, jadi kita mau tahu nih apa sih isinya si SOP Subarasi ini. Nah, kandungan utama dari SOP Subarasi ini kita kenal dengan sebutan salmon ovary peptide. Apa itu salmon ovary peptide? Jadi salmon ovary peptide ini adalah selaput luar dari telur salmon. Tapi telur salmonnya bukan seperti telur salmon yang kita makan di restoran Jepang ya, di restoran sushi seperti sushi teh atau yang lainnya. Tapi salmonnya ini salmon khusus. Jadi maksudnya salmon yang namanya adalah Oncorhynchus keta salmon. Dan salmon ini cuman ada di perairan di laut utara Hokkaido, Jepang. Jadi hanya ada di situ. Nah, ceritanya kenapa saya mau ceritakan sedikit, karena memang ternyata salmon ovary peptide ini sudah dipakai ratusan tahun yang lalu. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu salmon ovary peptide ini dipakai oleh karangan kerajaan.
Jadi kaisar, permaisuri itu memang sudah menggunakan salmon ovari peptide ini untuk efek penyembuhan. Jadi mereka tahu kalau salmon ovari peptide ini bagus untuk kesehatan dan panjang umur, seperti itu. Jadi waktu itu ketika kaisar menyuruh nelayan untuk mengambil si salmon ovari peptide ini, nelayan itu tuh kebanyakan kena sinar matahari, kena air laut, air garam yang tinggi, jadi mereka terdapat luka sama peradangan. Kemudian mereka penasaran, wah coba pakai salmon ovari peptide ini. Nah setelah dipakai ternyata luka dan peradangan mereka itu dengan cepat sembuh, dan bisa dibilang bekasnya tuh intinya tidak membekas. Jadi di situ memang si SOP ini, atau kita singkatnya SOP ya, SOP ini memang dari dulu sudah memang dipakai untuk kesehatan, untuk obat. Kemudian dan sebenarnya dari dulu tuh langka. Dan kalau perlu mereka tidak mau menjualnya saking langkanya dan bagusnya kandungannya gitu. Oke. Nah, ini yang namanya Oncorhynchus sketa salmon. Di sini kita hanya akan membahas tentang kandungan yang ada di SOP dan usukusi. Nah, yang ada di SOP ini yang ini nih. Sebentar ya. Salah satunya asam amino dan asam hyaluronat. Oke, nah kita bahas stem cell karena kita mau menghubungkan dengan kandungan si SOP ini. Jadi secara normal tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel. Dan setiap harinya itu sel tubuh kita tuh yang mati itu sebanyak miliaran. Nah kalau pada anak kecil mungkin sejumlah miliaran sel lahir, kemudian sejumlah miliaran sel mati, akan muncul lagi miliaran sel. Tapi seiring dengan bertambahnya usia kita, maka ketika sel kita mati miliaran, itu mungkin yang tumbuh hanya mungkin ribuan, jutaan gitu. Makanya kenapa kita mengalami penuaan. Nah, disinilah fungsi dari stem cell. Jadi stem cell itu adalah sel di dalam tubuh kita yang fungsinya untuk meregenerasi atau memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Jadi kenapa dengan adanya stem cell, kalau misalkan kita punya sakit, itu otomatis stem cell dari tubuh kita tuh memperbaiki kerusakan-kerusakan yang menyebabkan penyakit tersebut. Nah, tapi lagi-lagi karena kita bertambah usia dan memang pada usia 18 tahun itu puncak dari si stem cell-nya itu terus diproduksi. Makin lama, makin kita menua, itu makin menurun jumlah stem cell-nya. Tuh. Jadi ini stem cell itu asalnya memang dari pertemuan antara sperma dan sel telur yang akhirnya terciptalah organ tubuh manusia. Sebentar. Ini. Nah, jadi stem cell ini sebenarnya adalah sel yang hidup. Sel yang hidup, jadi stem cell ini kalau mau digunakan itu pasti harus ditaruh di laboratorium khusus, harus dengan penanganan khusus, di suhu yang khusus juga, karena nantinya akan diinjeksikan atau disuntikan ke dalam tubuh manusia. Jadi kenapa kita bukan stem cell? Karena kalau stem cell harus benar-benar sel yang hidup. Jadi fungsi dari si salmon ovari peptide ini merangsang stem cell kita untuk bekerja sehingga bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, lalu si stem cell ini banyak ditemukan di plasenta. Kita tahu ya plasenta. Nah, setelah dibandingkan antara kandungan yang ada di dalam plasenta manusia dan kandungan yang ada di plasenta rusa dan kandungan yang ada di salmon ovari peptide ini, ternyata jumlah atau kadar asam aminonya ini lebih tinggi dibanding dengan yang ada di plasenta manusia dan plasenta rusa. Tuh.
Jadi kandungan dari Subarashi ini tadi kita sudah bahas kandungan utamanya ya, yaitu si salmon ovary peptide. Kenapa dinamakan peptide? Karena peptide itu adalah protein dalam ukuran kecil yang bisa lebih diserap oleh tubuh manusia. Seperti itu. Dan ini tidak hanya satu peptide loh ternyata yang ada di Subarashi, tapi ternyata ada 3 peptide. Jadi kita sebut produk triple peptide. Dan ini adalah produk triple peptide pertama di Jepang. Dan untuk yang ketiga ini, Jepang bekerja sama dengan Inggris. Ya, jadi ini namanya adalah vegan peptide. Diambilnya dari mana? Dari selaput luar dari biji tomat tapi yang pilihan. Nah, ini fungsinya untuk membantu mencegah terjadinya pembekuan darah di dalam pembuluh darah kita. Kemudian untuk yang tengah ini juga peptide, yaitu sarden peptide. Nah, di sini sarden peptide-nya berfungsi lebih sebagai agen antihipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke, dan ini sudah menghasilkan konsentrat peptidanya itu nano size, dalam arti yang pasti bisa diserap oleh tubuh kita dengan baik. Oke, nah ini adalah kandungan dari SOP Subarashi yang lain, masih ada kandungan lain. Di sini kita lihat ada glutathione. Glutathione itu antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas. Nah, kemudian ada juga hyaluronic acid. Ini membantu menjaga kadar air di dalam tubuh kita, di dalam sendi, di dalam kulit, mata, seperti itu. Jadi ini bagus untuk yang mengalami keluhan di sendi. Nah, jadi setelah tadi kita bahas setelah kita bahas paten manfaat, jadi SOP Subarashi ini sudah mendapatkan paten manfaat dan inilah paten yang didapatkan. Pertama, terjadinya sel regenerasi efek, kemudian memperlancar aliran sirkulasi darah, lalu ada untuk antihipertensive agent dan mencegah adanya pembekuan darah. Oke, itu tentang Subarashi. Nah, yang kedua, kita akan membahas sedikit tentang yang warna ungu, namanya Utsukushi. Utsukushi ini dalam bahasa Jepang artinya tuh cantik. Jadi orang Jepang tuh percaya kalau kecantikan itu tidak hanya berasal dari luar, tapi dari dalam juga. Kita lihat ya, apa sih keistimewaan Utsukushi? Jadi Utsukushi ini kandungan utamanya adalah si salmon DNA. Lalu kenapa harus salmon DNA? Karena salmon DNA ini memang sudah teruji klinis cocok dengan tubuh manusia. Jadi salmon DNA ini bisa membantu meregenerasi kulit kita. Jadi menjadikan kulit lebih kenyal, lebih lembab, dan lebih muda pastinya. Dan kemudian di sini juga ada kandungan lain seperti bakteri baik, ya, Bifidobacterium longum dan lactic acid bacteria. Ini bagus untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, ya, karena tubuh kita ini terdiri dari bakteri baik di bagian pencernaan, dan 80% sistem imun kita itu letaknya memang ada di pencernaan. Nah, kalau yang Utsukushi itu memang ada 3 paten. Yang pertama adalah anti-tumor agent. Bagaimana cara kerjanya? Jadi si Utsukushi ini mengaktifkan natural killer cell dalam tubuh kita. Fungsi natural killer cell ini, jadi ketika tubuh kita itu ada sel asing atau sel prekanker, itu oleh natural killer cell itu pasti akan dilawan. Dalam arti ketika dia merasa wah ada sel yang asing nih, jadi sama lewat kerja NK cell ini membantu supaya tidak sampai berkelanjutan jadi sel kanker, seperti itu. Kemudian yang kedua, immune activating effect. Jadi dengan meningkatkan sel darah putih, karena sel darah putih kan fungsinya untuk sistem imun ya, daya tahan tubuh. Jadi dengan meningkatkan ini maka mendapatkan paten immune activating effect. Dan yang terakhir untuk
zat terapi untuk hepatitis C. Nah, sedikit kita bahas karena kita di masa pandemi ya. Kemudian di dalam utsukushi ini banyak mengandung bakteri baik. Jadi di rumah sakit, di dunia medis itu memang probiotik dipakai sebagai bukan pengobatan, memang belum ada obat untuk COVID-19, tapi di sini probiotik ini untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Oke, dan ini yang ketiga yaitu Sensei Suru Serum, di mana ini adalah serum regenerating pertama nanopeptide. Ya, jadi Sensei Suru pun mendapat 4 paten dan ya, di dalam Sensei Suru ini kandungannya ternyata adalah ada salmon oxalipeptide dan ada salmon DNA-nya. Jadi gabungan antara kandungan utama yang ada di Subarashi dan yang ada di Utsukushi. Dan kandungan lain tentunya memang kandungannya bisa dibilang luar biasa, karena salah satu contohnya ada Angelica root extract. Itu adalah herbal yang paling populer di Jepang, di Korea, dan di Cina. Untuk apa? Jadi Angelica root extract ini antioksidan tinggi dan juga membantu untuk meremajakan kulit, melembabkan kulit, kemudian lebih banyak memang untuk keremajaan kulit. Ya. Boleh dibantu? Yang Mangga lagi. Oh ini. Oh, dulu yang gede founding. Itu aja. Kelas. Ini lu yang gede founding. Tuh. Kelasnya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, ada kendala teknis sedikit saja. Nggak banyak-banyak. Maaf ya, ada kendala teknis sedikit. Oke. Kita hanya akan bahas sedikit saja. Jadi si Sensei Suru Serum ini ada 4 paten. Yang pertama adalah DAP for Improving Agent, kemudian ada Melanin Production Inhibition, ini bagus untuk masalah kulit karena masalah sinar UV ya yang berlebihan untuk kulit kita seperti melasma gitu. Kemudian hair restoration, sudah banyak yang memakai Sensei Suru ini untuk kasus yang mengalami kebotakan seperti itu, dan memang ternyata benar-benar improve, mereka mengalami pertumbuhan rambut lagi. Dan yang terakhir histamine release inhibition, jadi lebih ke anti alergi efek. Jadi banyak juga yang sudah memakai dan ternyata luka dan peradangan itu mereka memang lebih cepat recovery-nya, lebih cepat sembuhnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui nih, kalau misalkan kita mau minum produk, pasti kita bertanya-tanya dong, ini aman nggak sih? Ini sebenarnya ada sertifikat bebas hormonnya nggak sih? Mungkin organik kah atau bebas radiasi nuklir? Dan di sini AFC punya sertifikatnya. Yang pertama sertifikat organik, kemudian bebas hormon, karena sekarang banyak ya produk-produk yang mengandung hormon. Kemudian GMO ini genetic modify organism. Jadi jadi genetic modify organism ini adalah rekayasa genetika suatu produk. Misalkan sekarang mungkin memang ada di kayak seperti kacang kedelai, tomat, kemudian jagung seperti itu. Dan di sini kita sudah ada sertifikat bebas GMO. Kemudian free sales, jadi memang sudah resmi bisa dijual bebas dan tidak ada pembatasan atau larangan. Kemudian dan diakui oleh otoritas negara tersebut dan juga bebas radiasi nuklir. Nih, jadi memang natural, mendapat sertifikat GMP juga dan halal. Di sini memang halalnya
halal Jepang, dan untuk yang Indonesia akan segera keluar sertifikat halalnya. Dan yang penting memang memiliki izin edar dari BPOM. Oke. Nah, ini jadi sebagai bentuk keseriusan dari AFC di Jepang, AFC memang membangun research center khusus untuk mensupport Indonesia, karena memang antusias masyarakat Indonesia ternyata pada healthy food ya, ternyata itu tinggi. Jadi Jepang sampai mengeluarkan sekitar 124 triliun untuk mensupport Indonesia. Oke. Dan yang terakhir, nah ini adalah price listnya. Jadi untuk SOP Subarasi itu satu box itu isinya 28 saset. Jadi ini berupa saset, dan satu box itu seharga 1.750.000. Kemudian untuk yang Utsukushi sama 28 saset juga 1,650, dan yang terakhir Sensei Suru ini botolnya 50 ml 3.300.000. Sebenarnya untuk bahan yang bagus dan luar biasa ini bisa dibilang bukan sesuatu yang mahal ya, karena contoh kalau misalkan kita bandingkan Utsukushi isinya salmon DNA. Pernah dengar ke Krisdayanti suntik salmon DNA itu jumlahnya bisa miliaran. Dan di sini kita bisa konsumsi si salmon DNA di dalam Utsukushi ini. Seperti itu. Oke, untuk produk saya rasa cukup. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih detail, bisa tanya ke tim kami, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, saya serahkan kepada Andi. Selamat sore semuanya, masih semangat? Semangat dong. Oke, tadi kan sebagian kita sudah mendengar cerita dari Dr. Astrid mengenai kegunaan daripada produk kita. Kalau produk kita ternyata khasiat dan cara kerjanya itu sama seperti stem cell, suntik stem cell atau suntik salmon DNA yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi dengan produk kita ini kita bisa dapatnya cuma 1 jutaan. Tapi saya yakin masih ada aja yang merasa itu mahal. Betul atau betul? Nah, di sini saya mau berbagi kabar baik kepada Bapak Ibu sekalian di sini, bahwa dengan uang yang Bapak Ibu keluarkan untuk membeli produk ini, Bapak Ibu tidak hanya mendapat produk yang fenomenal ini, tapi juga mendapatkan peluang untuk mendapatkan uang tambahan atau penghasilan tambahan. Kalau kita beli obat atau beli suplemen di apotek atau Guardian, kita nggak mungkin punya kesempatan seperti itu, ya kan? Apakah kita beli obat di sana kita bisa punya penghasilan lebih dari situ? Tidak bisa. Apakah kalau kita pakai obat tersebut rasanya enak di badan, terus kita sharing ke teman, saya kemarin beli obat ini, badan saya rasanya enak setelah minum obat ini. Kita sharing ke dia, beli di mana? Oh, saya beli di apotek A. Apakah Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu daripada apotek A itu? Tidak. Tapi di sini dengan Bapak Ibu sharing, Bapak Ibu bisa dapatkan penghasilan atau bonus-bonus dari situ, ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin meminta Bapak Ibu itu untuk membuka pikiran, karena pikiran itu seperti parasut pikiran kita, ya. Kalau tidak dibuka tidak akan bekerja dengan baik, dan kalau pikiran kita tidak terbuka, itu akan sulit bagi kita untuk menjadi sukses. Setuju ya semuanya? Oke. Ini adalah 10 impian atau prioritas utama yang pernah disurvei. Dan tadi Bapak Ibu juga sudah diminta untuk isi, ya. Saya akan kocok dengan satu untuk kita lihat apa sebenarnya prioritas dan impian hidup.
biasanya orang-orang 10 ini yang prioritas hidup utama. Kenapa? Kita manusia hidup harus punya impian. Karena kalau hidup cuma sekedar hidup, maaf ya, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja, kita kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja, gitu kan. Tapi yang membedakan kita dengan kera, dengan kerbau dan sebagainya adalah kita sebagai manusia punya impian. Kita punya tujuan yang harus kita capai. Nah itu apa? Kebanyakan orang memilih 10 itu. Nah tadi seperti Ibu Siska, dia impiannya adalah membahagiakan keluarga. Membahagiakan keluarga ini lebih general ya. Saya asumsikan membahagiakan keluarga ini bisa aja intinya orang tua, misalnya orang tua mau apa, kita bisa sebagai anak kita sanggupi gitu kan. Nah intinya di sini segala impian ini bisa dicapai kalau kita mau usaha keras, kerja keras. Dan di AFC akan Bapak Ibu akan dibantu untuk mencapai apa yang Anda impikan itu dengan lebih cepat dibandingkan kalau Bapak Ibu kerja konvensional. Saya next ya. Nah ini adalah milestone pada umumnya. Kita itu seperti usia 0 sampai 20 tahun kita adalah belajar di sekolah sampai perguruan tinggi. 20 tahun ini bervariasi tergantung jurusan yang diambil. Kedokteran mungkin lebih lama, ada yang D1, D3 itu bervariasi. Nah setelah kita belajar, kita akan bekerja. Rata-rata begini ya, kita bekerja sampai kita masa pensiun. Masa pensiun di perusahaan juga berbeda-beda. Ada perusahaan yang memberikan 55 tahun, ada yang 60 tahun. Jadi lebih kurang di sini ya 40-30 tahun kita bekerja. Untuk apa? Satu, untuk memenuhi biaya hidup kita di sini dong. Yang kedua, untuk mempersiapkan masa pensiun kita supaya lebih nyaman. Siapa yang masa pensiunnya masih mau pusing? Nggak ada saya. Ya kan? Saya sendiri sebagai dokter, satu hal yang membuat saya tersadar, sebenarnya sih ini bukan tersadar istilahnya gimana, ini sesuatu yang umum ya, sebenarnya orang udah tahu, tapi saya sadarnya belakangan. Adalah bahwa saya kalau tidak praktek, saya nggak akan dapat penghasilan. Betul? Seperti halnya orang kerja memasak, misalnya jualan nasi goreng atau apa, dia orang kalau nggak jualan, kalau nggak masak nggak akan penghasilan. Ya, nah inilah sebabnya kenapa saya memutuskan saya untuk bekerja di sini, membangun passive income saya supaya saya bisa pensiun dengan nyaman. Nah, kita di sini juga ada orang karyawan bekerja. Karyawan bekerja 9 to 5 ya, jam 9 sampai jam 5 selesai pulang kantor. Sekeras-kerasnya kita kerja, kita mau lebih keras lah kerja. Kita diapresiasi apa oleh kantor? Dikasih uang lembur, betul? Mau naik gaji, tunggu dulu. Bosnya bilang, saya lihat dulu tahun ini saya dapat atau tidak nih profitnya buat naikin kamu gaji. Pasti kan begitu. Ada pertimbangan. Kita kerja keras di sini, sekeras apapun kita kerja. Kalau kita kerja sama orang, kita tetap membangun aset orang lain, bukan aset kita. Karena kita kerja sama orang. Sekeras apapun kita bekerja, selama kita masih kerja, kita harus tunggu dulu ACC dari dia kalau kita mau dapat gaji sekian. Tapi kalau kita bangun bisnis kita sendiri di sini, power of controlnya ada di kita. Kita yang menentukan. Kita mau punya penghasilan berapa, kita yang bekerja keras. Kalau mau penghasilan sedikit, yang bekerja santai-santai silahkan. Itu bisnis Anda sendiri, nggak ada yang marahin juga, ya kan? Tapi kalau Anda mau berpenghasilan lebih di sini, ya Anda bisa gitu, karena power controlnya di kita. Kita nggak perlu nunggu atasan. Karena kalau kita kerja sama orang, sekeras apapun kita bekerja, gaji kita nggak mungkin lebih tinggi daripada atasan kita, manajer. Saya tidak bilang bahwa pekerjaan sesuatu itu buruk, ya. Semua kerjaan sesuatu itu baik, pekerjaan apapun baik. Tapi bagi kita orang yang punya impian dan punya tujuan, kita harus lihat ujungnya di mana. Misalnya saya kasih contoh, ada seorang satpam, dia kerja sebagai satpam. Kita harus tahu itu ujungnya di mana. Sebagai satpam, ujungnya adalah kepala satpam, itu mentoknya, ya kan? Nah, kita lihat gaji kepala satpam itu berapa. Gaji kepala satpam itu cukup nggak untuk kita memenuhi impian-impian kita tadi? Cukup nggak untuk biaya pensiun kita nanti?
Seperti halnya contoh lain guru. Guru ujung-ujungnya mana? Kalau di sekolah itu ya kepala sekolah udah paling tinggi. Gaji kepala sekolah berapa? Cukupkah untuk memenuhi kebutuhan Anda? Cukupkah untuk memenuhi impian Anda yang tadi? Kan gitu. Saya punya cerita, saya pernah diceritakan sama seseorang, ada seorang tua yang kaya, dia punya satu orang laki-laki, tapi akhirnya papanya itu bangkrut gitu ya. Akhirnya anak laki-laki ini harus bekerja. Dia pintar, anak laki-laki ini bekerja pintar, rajin. Akhirnya oleh atasannya dia bilang, kamu kerja yang baik, bulan depan saya akan naikkan kamu menjadi manajer. Kalau bapak ibu dapat berita seperti itu senang nggak? Kalau bisa di posisi anak laki-laki itu, mau dipromosikan? Senang, tentu senang ya, semua orang juga senang. Tapi anak ini berpikir lain. Dia senang, tapi dia tak dulu, dia nggak bilang. Malam hari itu dia ikuti manajer ini pulang ke rumahnya. Manajernya jalan dari turun dari kantor. Dia lihat, ini kebetulan ceritanya orang Malaysia ya. Jadi dia lihat manajer ini adalah mobilnya Proton, dan Protonnya itu pun model yang paling lama, yang keluaran pertama. Kemudian dia ikutin lagi sampai ke rumahnya. Ternyata manajer ini rumahnya kontrak. Akhirnya besok dia datang ke atasannya, dia serahkan surat pengunduran diri. Atasannya kaget, kenapa? Saya mau promosikan kamu sebagai manajer, kok kamu jadi mengundurkan diri? Karena saya tidak mau menjadi seperti dia. Karena dia manajer, dia kehidupannya seperti itu, dia nggak mau. That's why dia mengundurkan diri. Jadi gitu, kita bekerja, kita harus lihat gitu. Jangan semata-mata hanya bekerja, karena kita hidup ini harus punya impian dan punya target yang harus kita tuju. Oke? Nah, di sini saya mau menawarkan sebuah solusi ya. Ini kita biasa sebutnya solusi penggaris. Di mana kita masa bekerja ini bisa kita persingkat. 2-4 tahun ini kita benar-benar kerja keras di sini adalah untuk membangun aset kita sendiri, aset pribadi kita, bukan aset orang lain. Sehingga kita bisa pensiun, nggak perlu nunggu sampai 60 tahun, 55 tahun. Kita bisa pensiun dini dengan passive income. Ya kan? Nah caranya apa ya? Tentu kalau kayak gitu ya kita mesti bisnis, karena kita kerja sendiri. Kalau kerja sama orang kan tadi saya sudah cerita, pasti ada mentokannya, tergantung dari orang itu, atasan kita, dia mau kasih kita gaji berapa gitu kan. Tapi kalau kita jadi pemilik bisnis itu sendiri ya tergantung kita mau berpenghasilan berapa. Ya ini berdasarkan survei bahwa omset yang terbesar itu adalah di bidang personal care, beauty dan MDF, termasuk kesehatan. Tadi Ko Eka juga sudah ceritakan bahwa bisnis kesehatan itu nggak pernah ada yang sepi. Ya, jadi kita kalau mau main di bisnis kesehatan, di saat pandemi pun rumah sakit nggak ada yang tutup kan? Yang tutup malah mall, yang lain sebagainya. Betul. Jadi kalau kita di bisnis kesehatan itu akan terus selalu terus ada gitu. Karena siapa sih yang nggak mau sehat? Siapa sih yang nggak mau cantik? Ya kan? Semua orang pasti mau. Gitu. Nah, ini pada saat saya bikin slide ini, saya memperkirakan bahwa saya ingin punya income 100 juta per bulan untuk supaya kira-kira nanti pensiunnya saya bisa dengan tenang. Termasuk misalnya nggak muluk-muluk dulu waktu itu, walaupun bisa seperti Ko Eka bisa 500 juta gitu kan, tapi saat itu saya pikir 100 juta dulu deh, gitu kan. Nah, karena saya itu punya cita-cita pensiunnya dini, nggak mau nyusahin anak. Kadang-kadang kita itu orang yang terbiasaan dari orang kita adalah ya udahlah santai gitu. Kalau saya punya anak, nanti anak saya yang akan membiayai saya. Nah, saya tidak mau menjadi seperti itu. Kenapa? Karena kasihannya anak saya nanti kan punya anak lagi, dia harus membiayai anak itu. Sekolah makin mahal. Waktu saya SMA dulu biaya sekolah 200.000. Sekarang anak saya jutaan. Nah, bagaimana saya mau giliran anak saya nanti punya anak, biaya sekolah berapa? Saya tidak mau membebani dia dengan itu udah mesti ngurusin anaknya, biayain anaknya, mesti biayain saya lagi gitu kan. Makanya saya mau sebagai orang tua yang independen, yang nggak bergantung pada anak. Itu cita-cita saya sebenarnya. Nah, untuk mempunyai income 100 juta per bulan, passive income itu kalau kita taruh uang di bank itu kita perlu 30 M dengan bunga deposito 1 tahun itu yang 5%. Sekarang bunganya sudah semakin turun, jadi jumlahnya pasti semakin banyak.
Nah, kalau kita kerja UMR ini di Jakarta 2021, UMR itu adalah 4,5 juta. Kalau saya bilang 50% saja kita sisihkan untuk kita tabung, walaupun mungkin nggak, belum bayar kos, belum biaya sehari-hari, rata-rata orang bilang nggak mungkin. Anggap aja mungkin deh, jadi 2.250.000 kita sisihkan. Ternyata pun butuh 1.111 tahun untuk punya uang segitu. Nggak mungkin banget dicapai kan? Belum tentu saya bisa hidup selama itu. Cara kedua adalah punya bisnis konvensional. Bisnis konvensional modalnya itu besar, ya kan? Tadi kayak Ko Eka juga udah nanya, zaman sekarang lagi pandemi gini siapa yang berani buka bisnis? Walaupun Anda punya uang banyak, apakah Anda berani? Ya kan? Itu benar-benar resikonya besar. Kita perlu stok barang, cari supplier, belum karyawan, belum sewa tempat. Nah, di sini saya akan menawarkan AFC di sini, di mana modalnya kecil, resikonya kecil, bahkan bisa dibilang tanpa resiko. Resikonya satu, ditolak, itu aja. Yang lain tanpa stok. Kita bonusnya ada harian, bulanan, juga tahunan. Ya, di sini sistemnya teamwork. Ya tadi Ko Eka, semuanya itu kita satu tim. Kita kerja keras. Mereka dari Surabaya, saya dari Jakarta, Andin dari Bogor, si Emily dari Bali. Semua teamwork di sini. Kita nggak kerja sendirian. Juga ada support system yang sudah ada, dan juga sistem mentoring. Kita diajarin sampai bisa. Ya, ini alasan yang bergabung dengan AFC. Pertama adalah perusahaan. Kalau Bapak Ibu dengar sharing dari Ko Eka maupun di Fisilti tadi, rata-rata semua karena perusahaan ini adalah perusahaan farmasi dan Jepang. Ya, itu adalah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri dan itu yang unggul di bidang kita dibandingin yang lain. Walaupun kita MLM, walaupun kita network marketing, tapi tidak ada satupun yang latar belakangnya dari perusahaan farmasi. Pasti biasanya tuh memang MLM yang dibentuk untuk itu. Jadi biasanya ownernya akan survei pasar. Dia survei pasar, sekarang yang lagi laku apa nih? Oh, minuman kolagen misalnya. Ya udah, saya akan bikin MLM dengan minuman kolagen. Apakah ada uji klinis? Belum tentu. Karena waktunya mepet. Uji klinis itu butuh puluhan tahun. Nah, paling ada apa? Uji rasa. Rasanya enak, bisa diterima masyarakat. Ya udah, pakai rasa ini aja. Itu bedanya kita dengan MLM yang lain ya. Yang kedua, tentu saja produknya. Bapak bisa searching, Bapak Ibu bisa searching di Google, dimanapun, bahwa produk kita ini sudah banyak membantu orang yang sakit, orang yang tadinya diabetes, hipertensi, yang kakinya hampir diamputasi dan sebagainya macamnya. Nah, yang ketiga tentunya bonus, dan keempat adalah momentum. Momentum dalam artian sekaranglah saat yang tepat karena kondisinya lagi seperti ini. Nah, AFC seperti sudah dijelaskan bahwa dia adalah perusahaan farmasi yang terbesar dan tertua. Dia farmasi non-chemical. AFC itu panjangan dari apa sih? Asayama Family Club. Memang kedengarannya nggak kayak nama farmasi ya. Nah, Asayama itu adalah nama pemiliknya. Itu dari nama keluarga, nama keluarganya. Orang Jepang cenderung memberi nama keluarga, kayak Honda, Toyota itu juga nama keluarga. Nah, dari situ kita tahu kalau orang memberikan nama keluarga, artinya dia tidak mungkin melakukan hal yang mencoreng nama keluarga dia. Kita tahu orang Jepang itu sangat strict. Mereka bahkan lebih pilih mati daripada kehormatannya nggak ada gitu, seperti harakiri yang zaman dulu kan, daripada malu mendingan mati bunuh diri kan, di orang seperti itu. Iya betul. Gitu. Nah, ini juga farmasi Jepang pertama sudah dia terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Juga sudah mendapat sertifikat GMP. Jadi Bapak Ibu ini sama sekali bukan pabrik abal-abal. Ya, dia sudah 1969, sekarang 52 tahun. Gitu. Dia tidak mungkin hanya karena dia, kan tadi sudah dijelaskan sama Cisilvi bahwa MLM itu hanya ada di Indonesia. Di negara lain dia tidak masuk sebagai network marketing. Dia sebagai konvensional, masuk ke toko obat, masuk ke Watson Guardian, jual konvensional. Hanya Indonesia yang dia memberikan privilege untuk bentuk network marketing. Nah, nggak mungkin juga karena cuma di Indonesia nih yang dibentuk network marketing, akhirnya dia bikin produk yang abal-abal, mencoreng nama baik dia juga, ya kan? Nah, ini adalah kantornya, ada di Shizuoka.
di Jakarta, Surabaya, dan Medan, sedang dibangun di Bandung, mungkin nanti kedepannya akan ada di Bali, dan ini semua adalah hak milik, dibeli, jadi bukan sewa. Ini menunjukkan komitmen. Ya, kalau orang punya perusahaan dia cuma nyewa, dia kalau mau kabur gampang, betul ya, karena kantornya nyewa. Tapi ini semua dibeli. Ini membuktikan komitmen dia untuk jangka panjang berada di Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya menjadi partner kita? Kalau Bapak Ibu misalnya mau seperti negara Singapura atau negara Taiwan yang masuk secara konvensional, untuk berpartner dengan AFC itu butuh minimal paling sedikit deposit 10M. Itu paling sedikit. Karena dia harus cross check juga dengan keuangan kita dan sebagainya. Tapi di sini Bapak bisa berpartner dengan perusahaan ini hanya dengan 3 pilihan ini. Yang paling murah itu Ruby, cukup membeli 2 box. Bapak Ibu dapat 2 box barang plus hak untuk mendapatkan penghasilan tambahan ini secara gratis. Jadi nggak perlu biaya lagi, sudah include dari sini beli ini. Ya, 2 box itu yang paling kecil. Yang kedua adalah paket yang beli 6 box. Yang ketiga adalah 12 box, ini yang paling tinggi. Gitu. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya ini banyak banget nih belinya 12. Dari sini Bapak Ibu pertama kali beli 2 box, kalau mau ke sini nambah minggu depan 1 lagi, minggu depannya 1, bulan depan 1 lagi, boleh. Di jumlah kalau totalnya semuanya 6 box, Bapak Ibu akan menjadi safir. Kalau di total semuanya menjadi 12 box, Bapak Ibu akan menjadi diamond. Lalu pertanyaannya, buat apa sih kok ada ruby, safir, diamond? Tentu saja, yang namanya bisnis, modal kecil, untungnya lebih kecil, modal besar, untungnya lebih besar. Masuk akal ya? Ya dong? Nah, begitu juga dengan ini. Ini kalau ini saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut karena tadi sudah dijelaskan sama Dr. Astrid ya. Nah, sebelum saya ke sana, saya mau jelaskan mengenai bonus harian. Ini yang banyak membantu orang di masa pandemi, jujur aja. Banyak orang kerja, gajinya bulanan. Orang harus nunggu akhir bulan buat dapetin gaji untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kadang-kadang nggak sampai akhir bulan aja udah pada nagih. Ini warung atau apa semua udah pada nagih. Tapi di sini Bapak Ibu kerja hari ini, input hari ini, besok uangnya udah bisa masuk untuk dicairkan ke rekening Bapak Ibu. Gitu. Jadi benar-benar harian. Bonus hariannya aja ada 3. Bonus sponsor, bonus pasar, dan bonus pairing. Ya, saya jelaskan satu-satu. Nah, ini bonus sponsor. Tadi saya sudah bilang kalau modalnya kecil, ya bonusnya lebih kecil. Modalnya besar, bonusnya lebih besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Ruby, pada saat Bapak Ibu mengajak orang, men-sharingkan kepada orang, kepada teman, akhirnya teman Bapak Ibu join, dari jumlah paket itu akan dikalikan 300.000. Kalau Bapak Ibu diamond itu dikalikannya 550. Bedanya di situ. Jadi misalnya Bapak Ibu undang satu atasan Bapak Ibu dari kantor, ternyata atasan Bapak Ibu mau nih join langsung dengan diamond. Tapi saat itu posisinya Bapak Ibu masih rugi nih. Diamond kan 6 paket, berarti 300.000 dikali 6 paket. Bapak Ibu cuma dapat 1.800.000. Kalau Bapak Ibu diamond dan teman Bapak Ibu itu diamond join, langsung dapat 3.300.000. Kerjanya sama, capeknya sama, sharingnya sama, tapi dapatnya beda. Gitu ya. Yang next, nah ini adalah bonus pasar. Bonus pasar ini adalah bonus privilege khusus untuk member diamond. Kenapa? Karena modal keluarnya kan modalnya besar. Jadi dari perusahaan kasih privilege, seperti halnya naik pesawat, duduk di bisnis kelas sama di ekonomi. Yang dapat privilege turun duluan, yang bisnis kelas. Yang dapat privilege masuk duluan, yang bisnis kelas. Dapat makanan lebih enak juga bisnis kelas, ya. Jadi di sini juga sama. Perusahaan akan selalu mengeluarkan bonus yang paling besar, 550. Setiap ada jumlah paket yang keluar, pasti perusahaan keluarin 550. Tergantung, tinggal lihat siapa yang close, yang mensponsor, yang ngajak. Kalau yang ngajak masih Ruby, berarti kan si Ruby ini berhaknya dapetin 300. Sisa 250-nya kemana? Naik ke atasnya. Naik ke atasnya yang diamond. Contoh, Dr. Astrid, Andin dan saya
yang ngajak saya ngajak Andin ajak dokter Astrid, oke? Saya Diamond, saya sudah Diamond, Andin misalnya Ruby ngajak dokter Astrid, ya kan? Dokter Astrid misalnya tawar Ruby juga, ya. Tapi kan perusahaan akan keluar 550. Andin kata Ruby karena dokter Astrid join ke Andin dapat 300.000 kan? Nah, 250.000-nya ke siapa? Ke saya. Walaupun saya tidak kenal dengan dokter Astrid, misalnya dokter Astrid itu temannya Andin, tetap saya dapat bonus. Makanya di sini kalau benar-benar mau menjalankan bisnis di sini, baiknya cepatlah segera dari. Oke, yang ketiga adalah bonus pairing. Nah, ini bonus pairing ini adalah kerja sama grup. Jadi ini tidak hanya kerja Bapak Ibu yang dihitung, bawah-bawahnya Bapak itu juga dihitung. Yang penting grup di sebelah kiri dengan grup di sebelah kanan di-pairingkan. Ada satu paket di sini dan satu paket di sini akan terjadi satu pairing. Tidak peduli, ini misalnya kalau Bapak ya, Bapak Ibu di sini nih yang paling atas, terus ini teman Bapak Ibu. Tidak peduli yang closing itu di bawah sini, tetap selama itu ada di sebelah sini kiri dan ada lagi di sini, itu tetap akan pairing. Jadi walaupun bukan Bapak Ibu yang bisa, ya, ini makanya kita bilang kerja sama tim. Nah, ini saya hanya kasih ilustrasinya. Kalau rugi hanya dari bonus pairing aja, potensi penghasilan yang bisa didapatkan adalah 45 juta per bulan. Sedangkan Safir itu 210 juta per bulan, hanya dari bonus pairing di luar bonus sponsor dan bonus pasar yang tadi. Kalau Diamond 660 juta per bulan. Ini secara garis besar. Kalau Bapak Ibu mau tahu nanti akan dijelaskan lagi dari mana setelah Bapak Ibu sudah join. Pasti nanti pelan-pelan Bapak Ibu ngerti sendiri. Ini saya cuma secara garis besar memberitahukan potensinya di sini itu berapa gitu. Karena kalau saya jelasin detail-detail nanti yang ada bingung, ya kan? Jadi saya coba jelaskan di sini adalah potensinya. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu udah dapat konnichiwa, udah dapat bonus, pasti ngerti sendiri, gitu otomatis. Ya, jadi ini untuk Ruby potensinya mentok di segini 45 juta. Karena dia modalnya cuma 3,5. Nah, kalau Safir di 210, Diamond di 660. Nah, ini contoh bonus pairing itu begini ya. Misalnya di sini ada terkeluar 3 paket, di sini ada 1 paket. Hari itu akan terjadi pairing jadi pasangan yang bisa dikawinkan kan baru 1 nih. Ya. Jadi ada pairing 300.000. Sisanya ada sisa 2 paket di sini. Nanti kalau besok di sini masuk Ruby lagi, kawin lagi, pasang lagi, pairing lagi keluar. Gitu isi pairingnya. Yang karena kita cuma binary 2 kaki aja. Potensi income kita ada di 80-20%. 80% ini yang bisa dicairkan ke rekening hari berikutnya. 20% ini dimasukkan ke redemption. Jadi nanti Bapak Ibu bisa redemption itu produk minum gratis. Dan juga 20% ini akan dipakai untuk perhitungan bonus unilevel atau bonus bulanan. Ya. Nah, ini yang bisa di redemption yang dari 20%, ada anamai, lutein, ada aura bright, itu nanti bisa dipakai juga. Saya ada ini buat nanti kalau ada kuis lagi, ada Lumin, PNC, semua produk Jepang, semua produk bukan abal-abal. Bahkan lutein self ini juga sudah ada patennya. Nah, ini kenapa sih networking, kenapa bukan selling? Karena kalau networking tadi sudah dijelasin, kita kalau mau jadi cepat kaya harus cari yang faktor perkalian, bukan penjumlahan. Karena kalau mau jual itu satu-satu capek. Misalnya kasarnya ya, ada mau jual 100 barang, mana yang lebih gampang? Kita jual sendiri 100 atau kita minta tolong 20 orang teman kita jual masing-masing 5? Tentu yang 20 orang masing-masing 5. Semua orang kaya di dunia setuju bahwa networking itu adalah bukan yang terbaik sih sebenarnya, nggak bisa dibilang terbaik juga ya, maksudnya pokoknya intinya sesuatu yang untuk dengan modal kecil bisa menghasilkan yang lebih besar itu dengan networking. Baik Bill Gates, Donald Trump, semuanya bilang. Karena apa? Di networking itu ujungnya nggak kelihatan, unlimited, dia tidak terbatas. Karena sebanyak itu faktor kalian yang bisa terjadi. Di sini bahkan Robert Kiyosaki bilang bahwa dia itu adalah suatu kesempatan buat seseorang dengan financial
finansial yang sangat rendah, tapi dia bisa dapat income yang besar, gitu. Itu semua dengan network marketing. Sampai kadang-kadang kalau orang kaya kenapa bisa merasa network marketing bagus gitu, maksudnya baik, karena mereka sudah tahu gitu. Semua orang kaya itu begitu. Makanya ada orang kaya bilang orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Ya, ada yang bilang setuju ya. Kenapa? Karena ini orang biasa, saya nggak bilang orang miskin ya, orang biasa. Itu yang dimainkan adalah faktor penjumlahan, bukan faktor perkalian. Contohnya saya kasih ilustrasi seperti ini. Andi, itu dia kerja bisa gaji 10 juta sebulan, ya kan? Kerja 8 jam sehari, 9 to 5. Artinya dia dalam satu hari itu per jamnya dibayar 62.500. Lalu kalau Andi mau mempunyai penghasilan lebih, gimana caranya? Ya lembur, salah satu jawabannya, ya kan? Lembur sampai maksimal 15 jam sehari. Artinya sisa 8 jam yang dia punya itu cuma buat tidur, mandi, makan. Selebihnya dia dedikasikan semuanya untuk kerja. Dengan 15 jam sehari saja, dengan 62.500 per jam, dia hanya dapat 18.750. Padahal dia sudah menghabiskan hampir sepertiga hidupnya untuk kerja. Karena faktor orang biasa di sini tidak ada faktor perkalian, hanya faktor penjumlahan, waktu ditambah tenaga. Orang kaya beda. Orang kaya akan menggunakan faktor perkalian. Sama-sama dibayar 62.500, tapi karena ada faktor perkalian di sini, penghasilan yang dia peroleh beda. Contohnya Indomaret. Orang kalau Indomaret punya banyak cabang, satu Indomaret ngasilin 10 juta, 10 Indomaret jadinya 100 juta. Di situ itu faktor perkalian. Makanya kalau mau mendapatkan penghasilan lebih, kita dengan faktor perkalian. Nah, ini juga potensi penghasilan yang mau saya share dengan mencari 6 orang partner saja. Bapak Ibu nggak usah banyak-banyak nyarinya, 6 orang. Ini saya kasih contoh sponsorin diamond, dan Bapak Ibu juga harus diamond ya. Jadi 6 orang ini harus komitmen cari 6 lagi, lalu 6 lagi cari 6, cari 6, cari 6. Ini bukan Bapak sendiri yang cari loh. Ini Bapak Ibu cuma cari yang pertama nih level 1, tapi mereka semua masing-masing harus berkomitmen masing-masing cari 6. Lihat potensi penghasilan yang Bapak akan dapatkan hanya dari bonus pairing di bulan kelima. Kalau duplikasi terjadi sempurna, bulan kelima Bapak Ibu akan sudah mendapatkan 660 juta. Pasti ada yang bilang lagi, aduh susah, saya diamond susah, mau cari diamond juga susah. Ya, saya kasih lagi proyeksi penghasilan ruby, udah cari ruby aja, 2 aja, masa Bapak Ibu 2 orang nggak ada temennya? 2 sponsor ruby, 2 orang nanti cari 2 lagi, 2 orang cari 2 lagi, 2. Terakhir di bulan ke-12 lihat teman Bapak Ibu partnernya udah banyak, 4.000. Inilah kenapa Kok Eka tadi bisa 90.000, kenapa Ci Silvi tadi bisa 50.000. Itu karena faktor perkalian ini. Itu bukan mereka yang cari semua 50.000-nya, tapi karena ini. Nah, kalau Bapak Ibu diamond, lihat potensinya. Kalau ini mentok ya, karena ruby, kalau Bapak Ibu tuh ruby cuma mentok di 45 juta. Nah, kalau safir bisa di 210. Dan ini kalau duplikasi terjadi dalam 1 tahun, Bapak Ibu bisa punya penghasilan seperti ini. Ini di luar sponsor, di luar kalau mereka upgrade dalam artian ini kan ini kan ruby, misalnya dia bilang saya mau serius, saya mau jadi diamond. Nah, itu kan Bapak Ibu dapat uang lagi. Jadi di luar itu Bapak Ibu akan dapat hasil lagi. Ini proyeksi penghasilannya. Ya. Next lagi. Nah, tadi sudah bonus harian. Yang saya jelaskan sampai ratusan juta dari tadi itu baru bonus harian saja. Sekarang gaji bulanannya. Jadi di sini juga ada bonus bulanan yang kita namakan bonus unilevel. Ya, bonus yang akan didapatkan dari yang 20% redemption yang tadi disisihkan. Nah, bonus unilevel ini saya juga akan jelaskan secara garis besar aja, karena kalau enggak mumet nanti. Ini akan didapatkan dari syaratnya adalah kita sendiri harus qualified unilevel dan didapatkan dari member yang qualified unilevel. Proyeksinya adalah seperti ini. Ini contohnya bisa kita cari 5 orang. 5 orang, cari lagi 5 orang, cari lagi 5 orang.
dan mereka semua qualified Unilevel. Lihat yang kita dapatkan. Ini kalau duplikasi terjadi sempurna, ya. Semuanya benar-benar 5, benar-benar cari 5, potensinya sekian. Nah, di sini ada lagi bonus tahunan, THR. Kalau kerja ada THR ya, ini sini juga dapat THR, bonus tahunan. Baik banget kan AFC, udah bonus harian, bulanan, dikasih lagi tahunan. Nah, dari tadi mungkin Bapak Ibu yang belum member bingung menceritakan waktu saya jelaskan waktu Koenka dan Cisilvi bilang Bushido itu apa? Inilah Bushido. Dia sudah membentuk suatu tim sehingga pairingnya sudah banyak dan dia mendapatkan bonus tambahan lagi di akhir tahun yaitu 3,5. Tapi tahun ini dibuka lagi double Bushido dan triple Bushido. Ini hadiahnya masih coming soon, masih jadi rahasia perusahaan, belum tahu apa. Nah ini Bushido yang dibilang. Jadi tadi Cisilvi dan Koenka selain dia 1 bulannya udah lebih dari 500 juta, mereka dapat lagi ini nanti tanggal 25 September karena periodenya dari 1 Oktober sampai 25 September. Dapat lagi 3,5-nya. Kurang baik apa? Jadi ini adalah ranking tambahan apresiasi dari perusahaan karena kita sudah kerja keras, jadi dikasih. Kalau Toreda dikasih tambahan 5 juta karena ini 100 pair kanan kiri. Terus Ronin 25 juta, Samurai 75 juta, Shogun 575 juta, Danio 1,8 M dan Bushido 3,5 M. Ya, double Bushido dan triple Bushido kita masih belum tahu. Nah, kalau ini adalah saya kasih kisaran ide bisnis. Nah tadi kan bilangnya kalau mau usaha sendiri gitu kan, kita nggak kerja sama orang lain karena kita mau take control. Bisnis apa sih yang modal 3 jutaan? Banyak. Bisnis pulsa bisa 3 jutaan. Income-nya berapa? 150.000 sebulan. Bisnis bakso gerobakan aja modalnya 8 jutaan loh setelah disurvei. Pecel lele aja 15 jutaan loh modalnya, buat tendanya, piringnya, mejanya. Income-nya 8 jutaan. Bisnis apa yang 3 jutaan tapi income-nya 45 juta? Ini kan ruby ya, 3 jutaan 45 juta, ini ruby cuma di AFC. Menurut Bapak Ibu ini bisnis modalnya kecil atau tidak? Modalnya besar. Enggak dong, modalnya ya terjangkau lah untuk kita dengan modal segitu bisa menghasilkan 45 juta sebulan. Nah, iya dibandingkan yang lain gitu. Dan ini Bapak Ibu dapat produk senilai uang yang Bapak Ibu keluarin loh. Bukan Bapak Ibu tuh nambahin duit lagi buat bisnis ini, nambah duit lagi gitu, enggak. Hanya dengan beli dua box set, terserah mau yang mana ya, boleh dikombinasi, langsung bisa langsung berbisnis di sini gitu. Ya, nah ini lagi keuntungan yang satu yang saya juga pikirkan alasan kenapa saya join adalah ini, beneficiary claim. Artinya apa? Artinya kerja keras Bapak Ibu di sini bisa diwariskan kepada anak ataupun siapa yang Bapak Ibu tunjuk nanti di dalam beneficiary formnya. Kita kalau kerja di karyawan di kantor, kalau kitanya kenapa-kenapa, apakah gaji kita tiap bulan dikasih sama anak? Enggak, paling kita dikasihin uang duka, pesangon, ke keluarga kan, udah selesai. Tapi di sini kalau Bapak Ibu sudah ada passive income seperti Unilevel, bonus Unilevel tadi, itu bisa diwarisin ke anak. Jadi nanti ada beneficiary form, Bapak Ibu misalnya isi anak ya diwarisin ke anak itu. Kalau misalnya kitanya kenapa-kenapa, kalau isinya ke suami ya suami yang dapat gitu. Intinya bahwa kerja keras Bapak Ibu tuh di sini dihargai, nggak hilang gitu aja loh kalau kitanya kenapa-kenapa gitu. Kan itu udah kerja keras gitu. Kalau kitanya kenapa-kenapa terus hilang semua, kan sayang ya. Jadi enggak, ini masih bisa diwariskan. Nah ini kalau masih ngerasa berat juga, di sini ada program cicilan. Ruby cicilan dengan kartu kredit 12 bulan itu nggak sampai 200.000. Bapak Ibu Ruby udah join Ruby, terus ajak 2 orang join Ruby lagi, Bapak Ibu dapat 450 loh. Ini cicilannya sebulan cuma nggak nyampe 200. Jadi ini terjangkau atau tidak? Kalau diamond nggak sampai 2 juta sebulannya. Tapi dengan tadi, kalau Bapak Ibu masih ingat tadi slide saya, ngajak 1 diamond lagi aja Bapak Ibu sudah dapat 3,3 juta.
ini udah ketutup ini cicilannya, gitu ya. Ini adalah proyeksi kalau ngambilnya adalah Utsukushi karena 1.650.000. Kalau Subarashi kan beda 100.000, harganya akan di-adjust lagi ya. Nah ini skema triple license, mungkin kalau memang mau nanti akan dijelaskan lebih lanjut, kalau sekarang nanti bingung Bapak Ibu ya. Nah kita dari HFC syaratnya tuh cuman kita tidak boleh menggunakan nama HFC Life Science, juga kita tidak boleh di marketplace. Marketplace apapun termasuk yang tidak ada gambarnya di sini, seperti JDID belum masuk kan, tidak boleh. Pokoknya semua marketplace tidak boleh, ya. Dan kita tidak boleh jual bawah harga. Itu adalah ketentuan bukan hanya dari kita sih, dari AP2LI-nya juga. Gitu. Kita tidak boleh jual bawah harga karena resikonya bisa disuspend sampai 3 level. Sampai bahkan sebegitunya, karena yang main jual bawah harga itu yang bikin perusahaan akhirnya rusak nantinya. Padahal kita kan maunya jangka panjang. Nah ini undercutting, kita sampai dikasih hadiah loh kalau kita melaporkan. Segitunya perusahaan mau kita panjang ya, melindungi membernya sampai segitunya. Nah ini terakhir dari quotes-nya Jack Ma, jika kamu meletakkan pisang dan sejumlah uang di depan seekor kera itu pasti akan pilih pisang, betul ya? Karena kera tidak tahu bahwa dengan uang dia bisa membeli dengan lebih banyak pisang. Nah, kalau kita juga kehidupan kita di sehari-hari, orang kalau dikasih kesehatan dan uang, orang akan pilih uang. Karena dia tidak tahu bahwa dengan kesehatan itu bisa mendapatkan lebih banyak uang dan kebahagiaan. Dan di sini di AFC bersama Be Sukses Army, Bapak Ibu bisa dapat keduanya. Kesehatan dapat, uangnya juga dapat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.